Galileo to Einstein didukung oleh Early Branding and Communication. Kunjungi kami di www.thinkingearly.com. Baik, di bagian terakhir dalam materi ini saya akan lebih menggunakan grafik. Jadi misalkan ada sebuah benda dilempar dengan kecepatan awal 40 meter per detik dan benda ini hanya mendapat pengaruh dari percepatan gravitasi. Kita tahu ketika benda tadi dilempar, maka grafik kecepatan terhadap waktunya akan berupa suatu garis miring, di mana nilai kecepatan awalnya adalah 40 meter per detik. Dan kita dapat memperhitungkan bahwa benda ini akan sampai di titik tertinggi ketika waktunya adalah 4 detik, di mana nilai kecepatannya 0. Nah, sekarang kalau pada kita diminta mencari perpindahan, katakanlah dari detik ketiga sampai dengan detik kelima. Nah, tentu kita tahu bahwa ini adalah posisi detik kelima dikurangi posisi detik ketiga. Jadi saya tuliskan delta Y, ya. Posisi detik kelima dikurangi posisi detik ketiga. Pada benda yang dilempar vertikal ini kita sudah belajar bahwa persamaan posisinya sama dengan posisi awal ditambah V0 kali T min setengah kali G kali T kuadrat atau 5 T kuadrat kalau kita menggunakan nilai percepatan gravitasi sebesar minus 10. Nah, jadi pada detik kelima posisinya adalah posisi awal ditambah 40 dikalikan 5 dikurang 5 kali 5 kuadrat atau Y0 ditambah 200 dikurang 125 75 ditambah Y0. Nah, demikian juga ketika detik ketiga Y0 ditambah 40 kali 3 dikurang 5 kali 3 kuadrat, jadi Y0 ditambah 120 dikurang 45, yang mana kita dapati juga 75 ditambah Y0. Nah, seperti yang kita lihat di sini bahwa posisi detik kelima adalah 75 ditambah suatu posisi awal Y0, lalu pada detik ketiga juga 75 ditambah suatu posisi awal Y0. Nah, artinya pada detik ketiga dan kelima itu benda berada pada suatu posisi yang sama ketinggiannya. Jadi ini detik ketiga dan ini detik kelima. Nah, demikian perpindahannya. Kalau kita kurangkan posisi detik kelima dengan posisi detik ketiga, maka kita akan dapati bahwa nilainya adalah 0, atau benda ini tidak melakukan perpindahan karena posisi awal sama dengan posisi akhir. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa ketika mencari perpindahan dari suatu benda yang bergerak, kita dapat menggunakan suatu integral kecepatan kali waktu, di mana integral itu kita berikan suatu batas waktu awal sampai dengan batas waktu akhir, yang mana ini akan menghasilkan suatu nilai yang sama dari apa yang kita dapatkan di sini, di mana kecepatan dari benda tadi memiliki suatu fungsi 40 dikurang G kali T. Nah, sekarang selanjutnya hati-hati apabila kita diminta mencari jarak yang ditempuh dari detik ke-3 sampai dengan detik ke-5. Tentu di soal ini kita bisa melihat perbedaan antara jarak dengan perpindahan. Perpindahan merupakan suatu perubahan posisi atau posisi akhir kurangi posisi awal. Sementara jarak merupakan panjang total lintasan yang ditempuh. Jadi kalau kita lihat di sini benda bergerak dari detik ketiga ke detik kelima, maka ini adalah lintasannya. Nah, kita harus menghitung berapa total panjang lintasan ini. Nah, untuk mencarinya kita perlu mencari terlebih dahulu pada detik keempat. Ini ada di mana ketinggiannya? Yang mana kita bisa cari pada detik keempat, yakni posisi awal Y0 ditambah 40 dikali 4 dikurang
5 dikali 4 kuadrat, jadi Y0 ditambah 160 dikurang 80, yang mana kita dapati 80 plus Y0. Nah, jadi kalau digambarkan geraknya benda tadi pada detik ketiga itu ada pada ketinggian Y0 ditambah 75, lalu pada detik ke-4 di sini ada pada ketinggian 80 plus Y0, lalu di detik ke-5 di sini ada pada posisi 75 ditambah Y0. Nah, kalau kita melihat dari detik ke-3 sampai dengan detik ke-4, dari posisi 75 tambah Y0 ke 80 tambah Y0, maka ini adalah sejauh 5 meter. Lalu dari detik ke-4 ke detik ke-5 juga sama 5 meter. Maka jarak yang ditempuh dari detik 3 sampai dengan detik 5 adalah sejauh 5 meter ditambah 5 meter, yakni 10 meter. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan lebih jauh lagi berbicara mengenai jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan, dan gerak yang ada dalam fisika. Baik, di materi selanjutnya kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai jarak, perpindahan, kelajuan rata-rata, dan juga kecepatan rata-rata ketika mempelajari mengenai gerak lurus, gerak melingkar, gerak parabola. Dan lebih jauh lagi kita akan juga belajar topik-topik fisika yang lain di kelas fisika Pak Ade Galileo do Einstein. Jadi sampaikan juga kepada kawan-kawan yang lain bahwa di sini kita juga bisa belajar fisika bersama-sama. Nah, silakan subscribe Galileo do Einstein. Terima kasih dan sampai jumpa.